Akhirnya Komandan KKB Papua di Ilaga Kasar Kulua tewas, tertembak saat kontak senjata dengan aparat. Melansir dari keprionline.co.id, akhirnya satu komandan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berinisial KK tewas setelah terlibat kontak senjata dengan aparat TNI Polri. Komandan KKB itu tertembak dalam kontak senjata di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua itu. Dilansir dari tribunpapua.com, Polda Papua mengungkapkan, KKB tewas dalam kontak senjata di distrik Ilaga. Aksi kontak senjata terjadi ketika aparat keamanan hendak mengevakuasi dua korban penembakan KKB sehari sebelumnya. Ia ada satu anggota KKB tewas, ujar di Reskrimum Kombes Faizal Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menurut Kombes Faizal, personel gabungan yang berada di lokasi kejadian telah memastikan kematian anggota KKB tersebut. Jenazah anggota KKB tersebut, kata Faizal, dibawa oleh rekan sesama anggota KKB setelah kontak senjata selesai. Jenazahnya sudah mereka bakar tadi malam, kata dia. Situasi di Kabupaten Puncak diketahui kembali memanas setelah KKB melakukan aksi penembakan dan pembakaran. Aksi KKB terus berlanjut. Mereka kembali melakukan aksi penembakan dan pembakaran sejumlah rumah milik penduduk setempat. OPM akui anggotanya tewas. Terpisah. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka TPN OPM, Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam operasi penegakan hukum pasukan TNI dan polisi di areal Bandara Aminggaru. Komandan, anggota KKB, sebutan polisi bagi TPN OPM dilaporkan tewas saat kontak senjata pecah sekira pukul 12.25 waktu setempat. Pasukan terbaik TPN PB atas nama Kasar Kulua telah jatuh korban akibat tertembak pasukan keamanan Indonesia, ujar Sebi kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kalenak Telenggen, Komandan Operasi di Ilaga menyebut pemakaman jenazah Kasar Kulua dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Timur, pada Minggu. Pemakaman digelar secara kemiliteran di markas TPN OPM wilayah Puncak. Kasar Kulua adalah Komandan Batalion TPN PB Kodap Ilaga. Kami dari markas pusat TPN OPM berduka, ujar Sebi. Sebi menyebut, Kasar Kulua adalah pejuang pembebasan bangsa Papua. Selamat jalan pejuang pembebasan nasional bangsa Papua, Kasar Kulua, ucapnya. Kerkunci dibidikan sniper prajurit handal. 3 anggota KKB bawa senjata api. Dor, 1 orang KKB tewas ditembak di Kiwirok. Melansir dari Fin.co.id, Satgas Damai Kartens menembak anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang membawa 1 pucuk senjata api di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolres Pegunungan Bintang membenarkan insiden tersebut yang terjadi sekitar pukul 6.48 waktu Indonesia Timur. Dikutip dari Antara, penembakan terhadap KKB itu setelah sniper Satgas Preventif Pos Kiwirok memantau adanya 3 orang terduga KKB dengan membawa 1 pucuk senjata api menuju ujung landasan atas. Setelah melihat hal itu, kata Kapolres, anggota Brimob menembak pembawa senjata hingga jatuh. Diduga yang bersangkutan meninggal. Kemudian jenazah serta senjatanya terlihat dibawa rekannya. Menurut informasi yang diterima oleh Fin.co.id, keberadaan 3 anggota KKB yang membawa 1 pucuk senjata api terpantau dari udara melalui drone yang diterbangkan anggota Brimob. Akibat insiden itu, menyebabkan helikopter Polri yang akan melakukan penarikan personel di Kiwirok batal karena cuaca juga tidak mendukung. Faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Kiwirok, kata Kapolres Pegunungan Bintang. Gagal minta tebusan sandra pilot Susi Air dengan licik, KKB sandra tukang ojek dan minta tebusan 100 juta untuk lepaskan 3 tukang ojek di Puncak Jaya. 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah yang sempat disandera kelompok kriminal bersenjata KKB telah dibebaskan. Ketiganya dibebaskan setelah dilakukan negosiasi dan membayar uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Hal tersebut diungkapkan Danrem 173 Prajavira Braja Brigjen Sriwidodo. Dia menyebut proses negosiasi berjalan lancar sampai ketiga tukang ojek itu dibebaskan.
Proses negosiasi berjalan lancar dan KKB akhirnya melepaskan ketiga tukang ojek usai menerima uang tebusan 100 juta rupiah, ungkap Brigjen Sri ketika dikonfirmasi Detikcom. Brigjen Sri mengatakan negosiasi melibatkan 6 orang negosiator dan 2 perwakilan KKB. Negosiasi dilakukan di Kampung Yambidugung, Distrik Mewoluk, Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa, 25/4 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur kemudian perwakilan negosiator menyerahkan uang 100 juta rupiah kepada 2 orang perwakilan KKB yang saat itu disaksikan rekan-rekannya yang berjumlah 50 orang dengan membawa alat perang tradisional berupa panah, tombak dan parang, tururnya. Hanya saja, kata Brigjen Sri, proses negosiasi berlangsung tertutup. Seluruh alat telekomunikasi dari ke-6 negosiator disita oleh KKB. Namun dia menyebut proses negosiasi berjalan secara kekeluargaan. Negosiator dimulai dari Kepala Distrik Mewoluk, Kepala Kampung Megininik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama. Proses negosiasi berjalan secara kekeluargaan, ujarnya. Setelah negosiasi dilakukan, KKB meminta para negosiator untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Selanjutnya para negosiator dan ketiga tukang ojek dievakuasi ke Polres Puncak Jaya untuk diperiksa kesehatannya. Ke-6 negosiator bersama ketiga tukang ojek itu dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk dicek kesehatannya dan juga dimintai keterangan, tutur Brigjen Sri. Lebih lanjut Brigjen Sri memastikan situasi di Puncak Jaya saat ini sudah kondusif. Ketiga ojek yang dibebaskan juga dalam kondisi sehat. Dari hasil pemeriksaan oleh tenaga medis RSUD Mulia, ketiga tukang ojek itu disampaikan dalam keadaan sehat, pungkasnya. KKB minta pembagian dana desa. Brigjen Sri juga mengungkap alasan KKB menyandera dan melepaskan ketiga tukang ojek tersebut.